Maukah kau menikah denganku? Masya Allah. Masya Allah, Ahil. Ibu, Allah menjawab doa-doaku. Harapan ibu akhirnya terkabul. Ibu sangat senang dengan kalian berdua. Ibu tidak tahu bagaimana perasaan. Kalian sudah mengenal Ahil sejak masih kecil. Kau adalah teman lamanya. Kau sudah tahu bagaimana sifatnya. Dia orang yang sangat terus terang. Nida, aku yakin kalau kau akan menerima lamarannya. Aku sudah merangkai mimpiku sejak beberapa hari. Aku memimpikan pernikahan anakku. Dan sebentar lagi semuanya terwujud. Sepertinya Allah sudah menjawab doa-doaku. Lihat, pangeran menawanmu sudah datang padamu. Ya. Katakan iya, sayang. Iya, ya. Ahil, apa kau serius? apa kau pikir aku main-main mengatakannya? Ini bukan masalah sepele. Bukan itu maksudku, tapi... Iya atau tidak? Ahil, aku tidak bisa menjawabnya. Ini tentang pernikahan. Ayolah, Ahil. Ahil, aku rasa kita harus memberikannya sedikit waktu untuk memikirkannya. Keputusan seperti itu tidak seharusnya terburu-buru. Tentu saja. Dengar Ahil, yang dikatakan Rehan itu benar. Kita harus memberikan Nida waktu untuk berpikir. Tidak, Ibu. Aku ingin jawaban sekarang. Sekarang juga. Ahil? Iya, di mana cincinku? Ahil akan menikah dengan Nida. Apa kau tidak merasa aneh? Tuan Ibrahim akan menikah dengan wanita yang aneh. Lupakan aku. Kenapa ini bisa membuatmu merasa sakit, ha? Ini menyakitiku. Tapi ini tidak menyakitiku. Aku heran saja memikirkan kalau dia punya pilihan yang aneh. Kenapa? Kau tidak menyukainya, iya kan? Karena apa panggilanmu padanya? Monster? Oh, ya Allah, tepat sekali. Wanita seperti Nida yang dinikahinya. Apa yang salah dengan itu? Menurutmu keadaannya sama kan? Mereka akan menjadi pasangan yang sempurna, iya kan? Tidak. Ahil tidak baik. Tapi dia tidak seburuk itu. Maksudku, dia memang jahat.
Tapi kenapa kau menatapku? Akhirnya kau menyadari hal itu juga. Apa? Tuan Ibrahim punya hati emas. Ku bilang padamu saat kau menghabiskan waktu dengannya, kau akan tahu bagaimana dia sesungguhnya. Oh, ya Allah, kau tidak jatuh cinta dengannya, iya kan? Apa? Aku jatuh cinta padanya. Bagaimana bisa kau berpikiran begitu? Dalam mimpi pun aku tidak akan mau. Benarkah? Kalau begitu, kenapa semalam kau memimpikan dia? Kau mengatakan namanya. Ahil, jangan pergi tinggalkan aku. Lalu apa itu? Kau bercanda ya? Aku tidak bercanda tentang Tuan Ibrahim. Kau tidak bersalah tentang ini. Seseorang yang cantik sepertiku saja, yang sudah memiliki begitu banyak pengagum, mau menyerahkan hatinya untuk Tuan Ibrahim. Apalagi kau. Aku ini sangat peka, sayang. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin? Aku tidak sadarkan diri. Aku bahkan tidak mengingat apapun. Aku tidak mungkin melakukan itu. Apa dia dengar aku menyebut namanya? Ya mana aku tahu, tapi dia duduk lama di sebelahmu, iya kan? Dia mungkin saja mendengarmu. Kau bilang bahwa dia yang telah mengurusku dan memberiku obat dan juga semuanya. Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang itu? Oh, maaf, aku lupa dengan itu. Aku baru ingat bahwa aku punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ya Allah. Apa yang Latif katakan? Aku tidak ingat sama sekali. Aku tidak sadar. Apa aku benar-benar melakukan itu? Kau tidak ingat apapun? Benar-benar tidak ingat? Mungkin inilah yang ingin diketahui Ahil. Dia bicara padaku tentang ini. Dan itulah sebabnya dia marah setelah itu. Kau tahu, aku tidak tahu kau punya perasaan seperti itu padaku. Maksudku, kita ya memang teman baik dari kecil. Teman yang sangat dekat. Benar-benar teman dekat, tapi aku tidak pernah membayangkan aku bisa menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Bahkan aku masih merinding memikirkannya. Ahil, kau itu benar-benar tidak bisa ditebak ya. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengira apa yang kau pikirkan. Tapi kau tahu, aku juga heran dan terkejut, Ahil. Kuharap kau tidak melakukan kesalahan untuk hal terburu-buru seperti ini dan membuatku terkejut. Ahil, katakan, kapan kau akan menikahiku? Aku sangat senang. Setelah 10 hari. Ibu, masuklah, Bu. Nida, besok kalian akan bertunangan. Apa tidak terlalu cepat? Iya. Ini sedikit lebih awal. Tapi ketika nasib seseorang ditentukan, sangat penting untuk mengikutinya. Selain itu, 2 minggu lagi Ahli berumur 30 tahun. Dan aku ingin Ahli merayakan ulang tahun ke-30-nya bersama dengan calon istrinya. Besok kami akan bertunangan, lalu menikah dalam waktu 2 minggu. Astaga, ini tidak bisa dipercaya. Kau benar. Kita akan menikah dalam 2 minggu.
Aku ingin bicara denganmu tentang malam itu. Kurasa apa yang terjadi malam itu semuanya salah. Tolong percayalah padaku, aku tidak melakukan apapun. Latif menceritakan semuanya. Tapi itu bukan kesalahanku. Pada waktu itu, aku tidak sadarkan diri. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku tahu apa yang terjadi malam itu tidak berarti apapun bagimu. Bagaimanapun, terima kasih atas susunya. Pak Ibrahim, halo. Halo Pak Natwarlal. Selamat datang. Aku membawakan beberapa desain cincin untukmu dan calon istrimu. Ini dia, silahkan lihat. Semuanya bagus, Pak. Kau tidak akan menemukan desain seperti ini di toko lain. Kalau diizinkan, boleh aku yang memilih cincinnya untukmu? Semuanya juga tahu bahwa aku punya pilihan yang baik bersamaan dengan gaya yang sangat unik. Karena aku adalah... Latif, maaf ya. Nida menginginkan seorang wanita yang memiliki cincin untuknya. Sanam, Ya, aku ingin kau memilih cincinnya. aku. Bagaimana bisa aku yang memilih? Ayo, tolonglah. Aku ingin kau yang memilihnya. Aku suka yang satu ini. Oh ya ampun, bahkan Tuan Ibrahim menyukai cincin yang sama. Ya Allah, pilihanmu persis sama. Itu bukan pilihanku. Kau hanya mengambilnya. Tapi bukan berarti bisa menjadi pilihanku. Tapi aku suka yang satu ini. Kalau aku diminta untuk membeli cincin, aku akan pilih ini. Ini pilihanku. Dan itu tidak berarti apapun bagi siapapun.
Aku ingin kau makan malam bersama kami malam ini. Kami akan senang sekali. Haya. Allah menjawab doaku. Aku sangat senang hari ini, Ahil. Kau tahu, ibu akan menghiasi bopal di hari pernikahanmu nanti. Ibu, Seluruh bopal akan ikut merayakannya. ibu tolonglah. Tidak ada perayaan besar dan tidak ada keramaian. Ibu tahu kan, aku tidak suka semua ini. Aku harap kau tidak keberatan ya. Tentu saja. Najia, Sajia, berikan cincinnya pada Ahil. Iya. Ya Allah, itu cincin yang sama yang sudah kupilih. Ini bagus. Ini sedikit sederhana. Tapi ini cantik. Kenapa? Apa yang terjadi? Kau bilang kau akan menyukai cincin yang dipilihkan oleh seorang wanita, benar kan? Iya, ini terlihat seperti seorang wanita yang sudah memilihnya. Dan mungkin ini seorang wanita sederhana yang sudah memilihnya. Kau tahu kan maksudku? Hei, aku bercanda. Hanya hanya bercanda saja. Ini bagus kok. Aku menyukainya. Nida, pakaikan cincin itu pada jari Ahil. Gazala, Iya, berikan dia cincinnya. iya. Ahil, mintalah restu pada nenekmu. Dia adalah orang yang lebih tua. Kau harus minta restu darinya dulu. Selamat ya. Nenek, Selamat. Nyonya Ibrahim, sekarang kau ingin aku panggil apa? Ya ampun Nida, kau boleh memanggil aku ibu. Sama seperti Ahil, dia juga memanggilku ibu. Ahil selalu membicarakan tentangmu.
Dan aku rasa nanti setelah aku menikah, aku harus memintanya berhenti membicarakan tentangmu, Ibu. Ayolah Ahil, kau bukan anak mama kan? Lagi pula Ahil, tidak ada istri yang suka kalau suaminya itu menjadi anak mama, iya kan? Entah kau suka atau tidak, Ahil akan selalu menjadi anak mama. Kau akan menikah dengannya. Nikmatilah sebanyak yang kalian bisa. Rayakanlah sebanyak yang kalian mau. Setelah itu, segalanya akan terjadi sesuai keinginanku. Aku memotong begitu banyak sayap orang-orang. Aku juga tidak akan mengampunimu. Bisa kita mulai makan? Apa kau sedang menunggu orang? Munisa, sebenarnya Haya sudah meminta Rahat untuk bergabung dengan kita untuk makan malam. Kami sedang menunggunya. Bibi Dilsat, tidak ada gunanya menunggunya. Sebagaimana adanya, Rahat tidak makan bersama orang lain. Dia tidak akan ke sini. Tidak peduli siapa yang mengajaknya. Munisa, dia mungkin akan bergabung dengan kita. Kita tidak pernah tahu. Mungkin tidak ada yang memintanya untuk makan malam bersamanya. Jadi dia akan datang. Latif! Latif! Kenapa tidak ada es? Kenapa sampai esnya habis? Bawakan aku es! Bawakan aku es sekarang! Dia pemalas. Lagi. Lagi. Eh, apa yang kau lakukan? Aku akan membersihkannya. Kau tidak memintaku untuk berhenti. Jadi aku Haruskah aku mengatakan semuanya? Tidak bisakah kau memahami sesuatu yang begitu sederhana? Kenapa aku harus menjelaskan segalanya padamu? Kenapa kau selalu marah pada hal yang sepele? Sepele. Sana. Pergi dari sini. Kau tidak akan pernah mengerti. Kau menyebut ini masalah sepele. Kau tidak akan pernah mengerti. Sekarang, pergi dari sini. Aku bilang pergi!
Sanam, aku memintamu pergi! Apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu, tidak ada gunanya menunggu Rahat. Aku akan mengirim makan malamnya ke kamarnya. Kalian makanlah. Kita sudah menyetujui semuanya. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Karena ini bukan masalah sepele, Ibu. Kau tidak bisa memaksakan keputusan pada Ahil untuk dia menyetujuinya, Ibu. Pernikahan salah satu keputusan terpenting dalam hidup seseorang. Jelas Ahil tidak ingin menikah dengan Nida. Kau tidak tahu apa-apa, Rehan. Tapi Ahil menikah dengan Dida atas kemauannya sendiri. Ibu, tolonglah. Aku tidak berpikir dia melakukan hal yang benar. Apa kau memaksa Ahil untuk menikah dengan terburu-buru? Dan setelah kekayaan ini pindah atas namanya, kau bisa mencoba mendapatkan surat wasiat darinya. Itukah tujuanmu? Apalagi yang bisa aku lakukan? Sebetulnya apa yang kau pikirkan, Rehan? Aku tidak bisa membiarkan harta itu dipindahkan atas nama orang lain. Mungkin itu yang tidak kau ketahui. Tapi aku sudah membuat banyak pengorbanan untuk harta itu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menempatkan tangannya pada harta ini. Dan ingat, aku tidak bisa tenang sebelum aku mendapatkan harta itu atas namamu. Dan kau tidak peduli kehidupan Ahil dikorbankan dalam prosesnya. Rehan, kenapa tidak? Kenapa kau begitu naif menghadapi persoalan ini? Kenapa kau memikirkan yang lain? Aku tidak akan adil pada Ahil.
Karena dia tidak membuat pengorbanan apa-apa padaku. Tidak ada yang akan mengubah hidupnya. Semuanya akan tetap sama saja. Nida adalah gadis yang sempurna untuk Ahil. Nida adalah teman masa kecilnya. Dia temannya. Dia tidak mencintainya. Cinta. Rehan, hanya orang bodoh yang menikah karena cinta. Dan Ahil bukan orang yang bodoh. Aku juga melakukan hal yang sama. Jadi aku minta padamu, percayalah padaku. Bagaimana jika Ahil jatuh cinta dengan wanita lain? Itu tidak akan terjadi. Aku tahu bahwa dia tidak akan jatuh cinta dengan wanita yang lain. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Kau harus tidur sekarang dan kau tidak perlu mengkhawatirkan Ahil. Pergilah. Tidak. Aku ingin berbicara sesuatu denganmu. Aku tahu kau melakukan semua ini untuk menghiburku. Kau mencoba membalas budi atas apa yang aku lakukan padamu, kan? Aku tahu aku seharusnya keluar dari tempurungku. Aku harus keluar dan bertemu orang-orang. Itulah alasan kenapa aku bergabung dengan kalian semua untuk makan malam. Tapi aku melakukan ini untuk menjaga perasaanmu. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan apapun dengan berpegang pada masa laluku. Tapi aku hidup karena ada kenangan-kenangan itu. Saat istriku tiada, seolah-olah bagian dari diriku sudah tiada. Aku tidak pernah bisa menjadi orang yang sama lagi. Tidak ada yang akan pernah berubah. Jika kau terus mencoba untuk mengubahku dan juga menghiburku, kau akan melukai dirimu sendiri. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Aku minta padamu untuk meninggalkan aku sendirian. Apa kau mengerti apa yang kukatakan padamu? Teman? Tidak pernah menyerah pada satu sama lain. Ya Allah, terkadang aku sama sekali tidak mengerti hidup ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kenapa ini terjadi padaku? Aku tidak mengerti. Aku terus bersujud dan memikirkan urusanku sendiri. Tapi selalu saja berakhir dengan beberapa masalah. Aku tidak terlalu kuat dan tidak terlalu bijaksana. Terkadang semua sulit bagiku untuk dimengerti. Kenapa aku harus menghadapinya? Sampai sekarang aku masih tidak bisa memahami. Kenapa sampai sekarang aku masih terjebak di rumah ini?
Jika Allah ingin kau bekerja di sini, aku yakin Dia punya rencana untukmu. Tidak. Tolong jangan salah mengerti. Aku tahu apa maksudmu. Jika kau marah tentang sesuatu, kau seharusnya memberitahu temanmu tentang hal itu. Bagaimanapun juga, apa gunanya seorang teman? Benar kan? Ngomong-ngomong, sedang apa kau di sini malam-malam begini? Aku suka tempat ini. Kau harusnya istirahat. Mulai besok dan seterusnya, beban pekerjaanmu bertambah. Aku tahu itu. Aku akan ke kamarku sebentar lagi. Kenapa? Apa menunggu bintang jatuh? Bagaimana kau bisa tahu? Karena saat aku masih anak-anak, aku dulu menunggu sepanjang malam untuk melihat bintang jatuh. Dan akhirnya, aku biasa tertidur di sini, melihat bintang bersinar. Saat aku masih kecil, tidak peduli di mana aku tidur. Aku selalu biasa terbangun di kamarku. Itu karena nenek memindahkanku. Setelah aku tidur, aku tidak pernah sadar nenek menyelimutiku. Dan aku sudah di tempat tidur. Aku tidur dengan nyenyak. Pokoknya kalau aku bangun pagi, ya Allah, pasti kau berpikir kalau aku terlalu banyak ngobrol. Itu bagus. Aku suka orang-orang yang suka berbicara. Aku suka orang-orang yang punya kepolosan masa kecilnya. Kau benar. Aku merasa bahwa orang-orang selalu terlalu bersemangat untuk dewasa. Aku percaya kita harus selalu menjaga masa anak-anak dalam diri kita. Baiklah kalau begitu. Ayo kita lakukan sesuatu yang anak-anak senang melakukannya. Kau mau makan es krim? Es krim almond? Wah, setelah berhari-hari di sini akhirnya aku makan es krim juga. Saat aku di Punjab, aku dan Hayah biasa makan es krim sepanjang waktu. Nenek malah sering marah-marah pada kami. Kau tidak pernah makan es krim buatanku, kan? Aku pembuat es krim yang enak. Oh iya, pelangganku suka chutney mint buatanku. Tapi es krimku tidak pernah tersisa. Rehan sangat naif. Dia pikir Ahil akan jatuh cinta dengan gadis lain. Mungkin dia tidak pernah tahu bahwa aku sudah membesarkan Ahil. Sehingga dia tidak pernah bisa jatuh cinta pada siapapun. Dia tidak akan bisa mencintai orang lain. Aku sudah pastikan tidak ada perasaan cinta yang berlabuh di hatinya.
Jujur saja, aku lebih suka cincin yang lebih besar. Setidaknya anting-anting permata 2 sampai 3 karat. Jika tidak besar, bagaimanapun juga, aku menikah dengan keluarga yang sangat kaya. Dan juga bergengsi. Tapi tidak apa-apa. Aku akan membuat hubungannya dengan cincin ini. Tinggal beberapa hari lagi. Ini hanya permulaan. Setelah menikah semua akan jadi milikku. Ya ampun, kau tidak mendapat kesulitan. Kau benar-benar sangat apa itu? Apa? Beruntung. Kami memanggilmu kemari pada saat yang sangat tepat. Aku selalu mengambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan. Aku sudah menghabiskan banyak waktu bersama Ahil. Waktu kami di kampus dulu, aku menerima banyak kelakuan yang menjengkelkannya. Belum lagi drama emosionalnya. Aku sudah melaluinya. Dan sekarang ini, bayaran dari hasil kerja kerasku. Akhirnya, aku memetik keuntungan. Dari semua hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun ini.